Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat hijrah semuanya. Berjumpa lagi dengan saya Kang Deha di channel Den Hijrah ini. Pada kesempatan kali ini, channel Den Hijrah akan menyajikan sebuah tema yang seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, yakni dibacain Kang Deha. Nah, pada kesempatan kali ini saya Kang Deha akan membacakan sebuah kisah salah satu sahabat Nabi. Beliau juga adalah panglima Islam termuda. Kemudian beliau juga merupakan salah satu sahabat sekaligus panglima yang menjadi kesayangan Rasulullah SAW. Nah, siapakah beliau? Nah, seperti yang sudah tertera ya, beliau adalah Usamah bin Zaid. Baik, bagaimana kisahnya? Kita langsung simak saja ya. Barakallahu fikum. Usamah bin Zaid lahir 7 tahun sebelum hijrah. Ia sejak lahir berada dalam naungan Islam. Kedua orang tuanya adalah orang yang beriman. Ayahnya ialah Zaid bin Haritsah, salah satu sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah. Zaid bin Haritsah termasuk salah seorang yang masuk Islam pertama kali. Ibunya ialah Ummu Aiman atau Barokoh binti Sa'labah, wanita yang mengasuh dan merawat Rasulullah sejak kecil. Usamah bin Zaid sejak kecil sudah akrab dengan Rasulullah, dan Rasulullah pun sangat sayang kepada Usamah, karena Usamah tumbuh dalam lingkungan Islam nan suci. Suatu kali Rasulullah memangku Usamah bersama dengan cucu beliau, Husain bin Ali. Lalu Rasulullah berdoa, "Ya Allah, sungguh aku mencintai keduanya, maka cintailah keduanya." Seringkali Rasulullah mengajak Usamah dalam perjalanan dengan memboncengkannya di belakang Rasulullah. Rasulullah juga tidak segan untuk merawat dan mengobati ketika Usamah terluka atau sakit, termasuk ketika Usamah terkena penyakit cacar. Usamah tetap menjadi orang dekat dan disayangi Rasulullah. Saat ia beranjak besar dan menjadi seorang pemuda, ia menghabiskan masa hidupnya untuk melayani Rasulullah dan dakwah yang beliau sampaikan. Saking dekatnya dengan Rasulullah, sampai-sampai Rasulullah mempercayakan perawatan senjata yang beliau pakai berperang kepada Ali atau Usamah untuk dirawat. Kedekatan ini juga tergambar dalam dialog antara Abdullah bin Umar dengan Umar bin Khattab ketika beliau menjadi khalifah. Abdullah bin Umar bertanya pada ayahnya, "Kenapa engkau melebihkan Usamah bin Zaid atas diriku, sementara aku mengikuti sejumlah peperangan bersama Rasulullah yang tidak ia ikuti?" Umar bin Khattab menjawab, "Dia Usamah lebih dicintai Rasulullah daripada dirimu, dan ayahnya lebih beliau cintai daripada ayahmu." Usamah bin Zaid sejak usia muda juga bersemangat untuk ikut berjihad, ikut terlibat dalam peperangan-peperangan yang dihadapi Rasulullah dan kaum muslimin. Pada perang Uhud, Usamah bersama beberapa anak sahabat yang lain ingin ikut berjihad, namun ketika itu Usamah belum cukup umur, masih terlalu muda sehingga Rasulullah memulangkannya. Usamah pun pulang dengan meneteskan air mata. Pada perang Khandaq, Usamah kembali datang untuk ikut berjihad. Usamah berdiri dengan tegak dan gagah agar terlihat lebih siap dan dewasa dari usianya kala itu. Rasulullah pun akhirnya mengizinkannya untuk ikut dalam perang Khandaq. Pada saat pembukaan Mekah, saat memasuki Mekah, Usamah berada di samping Rasulullah SAW. Pada perang Hunain, ketika pasukan muslimin mundur dan tidak ada yang bertahan di sekitar Rasulullah, hanya beberapa orang sahabat saja, termasuk Usamah bin Zaid. Ketika berusia 18 tahun, Usamah ikut dalam perang Mu'tah, berperang di bawah bendera ayahnya Zaid bin Haritsah. Dalam perang ini, Usamah melihat sendiri ayahnya gugur dalam peperangan. Namun, Usamah tetap terus berperang di bawah bendera Ja'far. Dan ketika Ja'far gugur, Usamah terus berperang di bawah bendera Ibnu Rawahah. Lalu ketika Ibnu Rawahah gugur, Usamah tetap berperang di bawah bendera Khalid bin Walid. Pada saat Haji Wada,
Usamah dan Bilal mendampingi Rasulullah. Salah satu dari keduanya memegangi tali kekang unta beliau dan yang lainnya menaungi beliau dengan bajunya dari terik sinar matahari saat beliau melempar jumroh Aqobah. Sekitar tahun 8 Hijriah, Rasulullah mengutus Usamah bin Zaid sebagai komandan satuan tempur untuk menghadapi kaum musyrikin. Ini kepemimpinan Usamah pertama kalinya. Tugas ini berhasil dijalankan dengan baik. Namun di balik kemenangan yang dibawa Usamah ini, ada satu hal yang membuat Rasulullah marah. Pada peperangan ini, Usamah telah membunuh satu orang di antara kaum musyrikin yang sudah mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Usamah berdalih bahwa orang itu mengucap La ilaha illallah hanyalah untuk menyelamatkan dirinya, karena sudah berada di ujung pedang. Rasulullah lalu bersabda, "Bagaimana kamu ini, wahai Usamah? Lantas bagaimana urusanmu dengan ucapan La ilaha illallah? Siapa yang akan membelamu dengan ucapan La ilaha illallah, wahai Usamah?" Rasulullah terus mengulangi perkataan itu hingga Usamah berharap andai ia terlepas dari semua amal perbuatan yang telah ia lakukan, dan berharap ia sebagaimana orang yang baru masuk Islam pada saat itu. Ia berharap sekali dosa dan kesalahannya diampuni. Sejak saat itu, Usamah mengingat pesan Rasulullah itu. Ia berjanji tidak akan memerangi siapapun yang mengucapkan La ilaha illallah. Pada tahun 11 Hijriah, Rasulullah memerintahkan Usamah bin Zaid untuk membawa pasukan kaum muslimin ke Palestina. Ketika itu, banyak tokoh senior muslimin berada di antara pasukan tersebut. Usamah bin Zaid melaksanakan perintah Rasulullah. Usamah berangkat membawa bendera perang Rasulullah. Ada beberapa sahabat yang berkomentar atas pilihan Rasulullah ini ketika memilih Usamah memimpin pasukan kaum muslimin ini, karena banyak sahabat senior lainnya yang menurut mereka lebih pantas. Lalu Rasulullah naik mimbar dan bersabda, "Demi Allah, jika kalian menyaksikan kepemimpinan Usamah, berarti kalian juga menyaksikan kepemimpinan ayahnya sebelumnya. Demi Allah, Zaid, ayah Usamah, pantas menjadi pemimpin, dan anaknya Zaid bin Usamah juga pantas menjadi pemimpin setelah ayahnya." Lalu Rasulullah memerintahkan untuk keberangkatan pasukan Usamah. Lalu berangkatlah seluruh pasukan tersebut menuju tempat peristirahatan pasukan Juraf di luar kota Madinah. Lalu mereka beristirahat karena sudah malam. Saat itu bertepatan dengan malam Ahad. Pada hari Ahad, Usamah masih bertahan di tempat itu karena sakit Rasulullah semakin parah. Lalu akhirnya Usamah kembali menjenguk Rasulullah sambil menangis. Usamah menundukkan kepala lalu mencium Rasulullah. Lalu Rasulullah mengangkat kedua tangannya mendoakan Usamah dalam hening. Lalu Usamah kembali ke tempat peristirahatan pasukan. Tak lama kemudian, tepatnya pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Ketika itu Usamah masih berusia sekitar 20 tahun. Sepeninggal Rasulullah, kemudian Abu Bakar As-Siddiq yang ditunjuk menjadi khalifah kaum muslimin memerintahkan Usamah untuk melanjutkan perjalanannya sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah sebelumnya. Keputusan khalifah Abu Bakar ini mendapatkan tentangan dari beberapa kaum muslim. Mereka berdalih keadaan masih belum stabil sepeninggal Rasulullah. Namun khalifah Abu Bakar tetap pada pendiriannya, dan beliau yakin karena sebelumnya Rasulullah sudah memerintahkan keberangkatan pasukan ini berdasarkan wahyu. Pasukan Usamah pulang membawa kemenangan dan ghanimah yang cukup banyak. Kemenangan pasukan Usamah ini cukup gemilang karena Allah memberikan keselamatan bagi Usamah dan pasukannya. Allah memulangkan Usamah dan pasukannya dengan selamat, sehingga menguatkan keyakinan kaum muslimin bahwa kekuatan Islam masih solid dan sangat kuat. Usamah bin Zaid wafat di Zarab, di perbatasan Madinah Al-Munawwarah pada tahun 54 Hijriah. Beliau sahabat mulia yang dicintai oleh Rasulullah.
Banyak hikmah dan teladan yang bisa kita ambil dari kisah Usamah bin Zaid ini. Beliau adalah sosok yang sangat mencintai dan menghormati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau juga sangat berbakti kepada orang tuanya. Beliau selalu berusaha memenuhi apapun yang diminta oleh orang tuanya sesuai dengan kemampuannya. Usamah bin Zaid adalah orang yang menjaga diri, bertakwa, wara', rendah hati, cerdas, sangat tulus untuk beragama Allah, dan sangat ramah. Demikianlah kisah sahabat Nabi Usamah bin Zaid. Semoga membawa manfaat dan menambah ilmu dan kecintaan kita akan Rasulullah dan generasi terbaik umat ini, para sahabatnya, serta kecintaan kita kepada Islam. Dan semoga kita selalu digolongkan dalam umat Rasulullah di akhirat kelak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallahu fikum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.